Halo anak-anak Bapak semuanya, selamat pagi. Tentu dalam keadaan baik dan siap untuk belajar. Baik anak-anak semuanya, kembali berjumpa dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anak semuanya, materi yang akan kita bahas hari ini sangat menarik. Maka oleh sebab itu anak-anak Bapak semuanya harus memperhatikan dari awal sampai akhir secara cermat dan secara seksama. Mari kita simak materinya, silahkan. Baik anak-anak semuanya, kita masuk pada penjelasan materi yang kedua. Jadi anak-anak semuanya, materi kedua itu terdiri dari dua materi. Pertama itu adalah usulan-usulan para pendiri negara terhadap dasar negara. Yang kedua adalah rumusan dasar negara yang final. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita. Jadi anak-anak semuanya, perumusan dasar negara Indonesia Merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Anak-anak semuanya, sebelum Bapak menjelaskan dasar negara, Bapak akan menyampaikan dulu bahwa dalam rancangan awal Jepang, kemerdekaan itu diberikan melalui pendirian daripada BPUPKI. Lalu selanjutnya disusul dengan pendirian Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Jadi dibagi dua lembaga ini, ada tugas masing-masing rancangan awal daripada Jepang. Nanti kita akan melihat apakah kemerdekaan Indonesia itu berkaitan dengan pemberian Jepang atau memang perjuangan. Kita akan melihat pada penyampaian di akhir. Baik anak-anak semuanya, Bapak kembali kepada pembahasan di awal. Jadi BPUPKI itu memiliki tugas untuk melaksanakan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan. Sedangkan tugas penyusunan dan penetapan undang-undang dasar menjadi kewenangan daripada PPKI. Itu di situ dulu anak-anak, ya. Nanti kita akan membahas secara detail terkait dengan mekanisme tersebut. Jadi kita kembali kepada pembahasan dasar negara. Jadi ketua BPUPKI yaitu Rajiman Widyoningrat pada pidato sidang pertama itu menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia Merdeka diperlukan suatu dasar negara. Ya. Catatan penting di sini adalah pidato Rajiman terkait dengan pernyataan dia atau permintaan dia bahwa memerlukan suatu dasar negara. Jadi untuk menjawab permintaan ketua BPUPKI ini, jadi beberapa tokoh pendiri negara itu mengusulkan rumusan dasar negara. Meskipun demikian, rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu sama yang lain. Akan tetapi, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwai kelahiran daripada usulan-usulan tersebut. Anak-anak semuanya, pandangan para pendiri negara terhadap rumusan negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa ini dan juga dengan melihat pengalaman daripada bangsa yang lain, ya. Meskipun demikian, gagasan tersebut tidak hanya berdasarkan pandangan daripada dunia internasional atau dunia luar, tetapi tetap berakar kepada kepribadian dan gagasan besar daripada bangsa Indonesia itu sendiri, ya. Jadi dalam merespon permintaan dari Rajiman mengenai dasar negara, tiga pendiri negara atau tokoh pendiri negara yaitu Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno memberikan usulannya terkait dengan dasar negara. Jadi Muhammad Yamin itu mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945 dan Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dan yang terakhir adalah Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang hari ini menjadi hari lahirnya Pancasila, selalu kita peringati setiap tahunnya. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke dalam usulan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin itu menyampaikan usulan ke dalam dua bentuk. Pertama dalam bentuk lisan atau penyampaian
dan yang kedua adalah dalam bentuk tertulis, ya. Adapun usulan secara lisan menyampaikan yaitu pertama pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan sosial. Sedangkan secara tertulis beliau sampaikan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu usulan Supomo terhadap dasar negara itu disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, beliau menyampaikan persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Selain menyampaikan terkait dengan usulan tersebut, Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia Merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan yang menjadi inti daripada negara Indonesia menurut konsep Supomo adalah mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Jadi tidak ada minoritas dan mayoritas, tapi berbicara terkait dengan keseluruhan daripada masyarakat itu sendiri. Baik anak-anak semuanya, yang terakhir adalah usulan yang disampaikan oleh Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi yang pertama usulan yang disampaikan oleh Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, kedua adalah internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi dalam hal itu Soekarno menyampaikan dalam pidato bahwa rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Kenapa dinamakan Pancasila? Menurut daripada Soekarno, sila itu artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar tersebut menjadi tujuan daripada mendirikan Indonesia yang kekal dan abadi. Meskipun Soekarno telah menawarkan 5 sila tersebut, dia juga menawarkan alternatif untuk diperas atau diperkecil menjadi trisila, yaitu kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan pri kemanusiaan, atau bisa juga diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong atau sosial nasionalisme. Baik anak-anak, itu materi yang pertama. Baik, kita masuk ke dalam bagian materi yang kedua pada pertemuan yang kedua hari ini, yaitu terkait dengan rumusan dasar negara yang final. Pada tanggal 14 Juli, mukadimah disepakati oleh BPPKI. Jadi mukadimah yang dimaksud tersebut adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada awalnya itu disetujui oleh BPPKI. Jadi dalam mukadimah tersebut ada satu sila yang pada asalnya itu berubah. Yang menjadi sila tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anak semuanya, sila yang pertama tersebut mengalami penolakan, ya. Latar belakang ditolak atau berubahnya sila pertama tersebut, Muhammad Hatta menyampaikan, jadi pada saat itu datang utusan ofisir Kaigun atau dalam bahasa kita Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah
Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud itu yaitu sila pertama tadi, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu untuk mengatasi atau kembali mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia, jadi Muhammad Hatta mengajak, jadi sebelum dilaksanakan sidang PPKI, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hashim, Mr. Kasman Sigo Dimedjo, dan Mr. Tunku Muhammad Hasan untuk mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Jadi tokoh pendiri bangsa ini bermusyawarah, lalu dapatlah satu kesepakatan untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dengan menggantinya menjadi rumusan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang hari ini bisa kita lihat dan selalu kita baca pada saat pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan resmi lainnya yang bisa kita lihat. Jadi muara daripada perubahan itu, anak-anak semuanya, tidak terlepas daripada rasa keberatan yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia di daerah bagian timur, ya, yang kemudian direspon dengan baik oleh para pendiri negara untuk dapat mengatasi perpecahan ini. Karena tentunya dengan adanya perpecahan, maka kemerdekaan Indonesia bisa saja tidak terwujud. Maka oleh sebab itu, setelah bermusyawarah secara alot, ya, secara baik, kemudian menghasilkan satu kesimpulan menggantinya menjadi 5 sila tersebut, yang diubah hanya pada sila yang pertama, yang kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah materi pada pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk belajar dan terus membaca, karena dengan belajar dan membaca banyak pengetahuan dan informasi yang anak-anak peroleh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.